Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun dari Fakultas Vokasi Jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 15211713014. Di sini saya akan membahas mengenai potensi bahaya, risiko, dan pengendalian pada aktivitas kerja di lingkungan sekitar. Bahaya atau hazard sendiri dibagi menjadi dua, yaitu safety hazard dan health hazard. Safety hazard atau bahaya keselamatan adalah segala jenis bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan menyebabkan luka hingga kematian maupun kerusakan aset usaha. Sedangkan health hazard atau bahaya kesehatan adalah segala jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan pekerja dan menyebabkan munculnya gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja. Bahaya-bahaya tersebut meliputi bahaya mekanik, bahaya fisika, bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologi. Pengendalian bahaya. Terdapat 5 pengendalian bahaya, yaitu pertama, eliminasi. Eliminasi merupakan teknik untuk menghilangkan bahaya dari tempat kerja atau area kerja. Substitusi. Substitusi merupakan teknik untuk menurunkan resiko terjadinya bahaya. Modifikasi, yaitu dilakukan dengan cara memodifikasi untuk mengurangi terjadinya bahaya dari sumbernya. Administrasi. Pengendalian ini dilakukan dengan menyediakan operasi prosedur atau SOP, mengganti jam kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada APD. Teknik ini merupakan cara terakhir digunakan yaitu menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari dari bahaya. Berikut beberapa contoh aktivitas yang dapat saya berikan, beserta potensi bahaya, risiko, dan cara pengendaliannya. Menyetrika dengan setrika listrik. Saat menyetrika dengan setrika listrik, bahaya mekanik yang dapat kita dapatkan yaitu aliran listrik pada kabel setrika, menyebabkan resiko setrum. Pengendalian risikonya, yang pertama ada eliminasi. Listrik merupakan hal utama yang diperlukan untuk setrika kabel. Jadi, kita bisa minimalisir risiko tersetrum dengan merawat setrika dan mengganti kabel setrika apabila sudah usang. Lalu, substitusi, yaitu di era modern ini sudah banyak teknologi baru yang diciptakan, yaitu seperti setrika tanpa kabel atau setrika uap. Bagian modifikasi, yaitu mengganti kabel yang sudah usang dengan kabel yang baru. Bagian administrasi, dalam setiap kemasan setrika diperlukannya penjelasan cara menjaga dan merawat setrika, bagaimana dan di mana setrika dapat disimpan. Lalu APD-nya menggunakan sarung tangan atau baju dengan lengan yang panjang. Seringkali seseorang setrum di bagian tangannya. Bahaya mekanik kedua yaitu tersandung kabel. Biasanya setrika memiliki kabel yang pendek. Saat kita menarik setrika tersebut membuat kabel tersebut menjadi merenggang dan dapat sedikit terangkat dan dapat menyebabkan tersandung. Lalu, pengendalian risiko bagian eliminasinya yaitu untuk menyalurkan aliran listrik pada setrika membutuhkan kabel. Oleh karena itu, kabel tidak dapat dihilangkan dari setrika. Bagian substitusi, kabel pada setrika juga tidak dapat diganti karena merupakan sumber penyalur listrik. Bagian modifikasi untuk memudahkan menyetrika kabel dapat disambungkan dengan kabel roll agar menjadi lebih panjang dan mudah untuk digeser-geser. Bagian administrasi, sebelum menyetrika tidak lupa untuk membersihkan area tempat menyetrika, merapikan kabel-kabel agar tidak terselip kabel yang berantakan. Bagian APD, dalam hal ini tidak memerlukan penggunaan APD, hanya perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas menyetrika. Potensi bahaya berikutnya yaitu bahaya kimia dari menyetrika pakaian, yaitu kandungan kimia dari pelicin dan pengharum pakaian. Hal ini menyebabkan risiko pelicin dan pengharum yang digunakan dengan berlebihan dapat menyebabkan masalah pada pernafasan dan iritasi pada kulit yang sensitif.
Lalu pengendalian resikonya, pada bagian eliminasi, gunakan cairan pengharum dan pelembut pakaian sebelum dijemur. Saat memakai produk ini, kita tidak membutuhkan lagi pelicin dan pengharum untuk menyetrika. Lalu kedua, bagian substitusi, mengganti produk pengharum dan pelicin pakaian dengan produk yang memiliki kandungan alkohol lebih sedikit. Modifikasi, menambahkan larutan air untuk mengurangi kandungan alkohol dan bahan kimia lain yang dapat menyebabkan kulit iritasi. Bagian administrasi, lebih teliti dan bijak dalam memilih produk pengharum dan pelicin pakaian. Gunakan pengharum yang wanginya tidak menyengat, karena semakin wangi dan menyengat aroma parfum akan semakin banyak bahan kimia yang terkandung. APD-nya, menggunakan sarung tangan untuk mengurangi resiko terkena cairan pada kulit secara langsung. Potensi bahaya fisika dari menyetrika yaitu suhu panas yang dihasilkan oleh setrika listrik. Risikonya adalah apabila kulit tidak sengaja terkena panas dari setrika, kulit akan mengalami luka bakar dan melepuh. Lalu pengendaliannya, bagian eliminasi, dalam setrika suhu panas digunakan untuk membantu melicinkan pakaian. Jadi yang dilakukan hanya meminimalisir risiko terkena panas setrika dengan lebih berhati-hati saat menggunakannya. Substitusi, suhu panas di setrika tidak dapat diganti karena hal tersebut digunakan untuk melicinkan pakaian agar tidak kusut. Lalu bagian modifikasi, biasanya seseorang rentang terkena panas setrika saat kita memindahkan posisi baju dan setrika diletakkan di samping tubuh. Untuk meminimalisir resiko tersebut, hal yang dapat dilakukan yaitu membuat tempat tersendiri untuk meletakkan setrika dengan jarak yang cukup agar tidak terkena dengan tubuh. Bagian administrasi, selalu mengingatkan diri sendiri dan orang lain yang sedang menyetrika untuk lebih berhati-hati. APD-nya, menggunakan baju atau celana dengan lengan panjang agar saat setrika terkena tubuh tidak langsung terkena pada kulit. Potensi bahaya biologi dari menyetrika, yaitu nyamuk. Resikonya adalah tumpukan baju yang menggunung dan belum disetrika menyebabkan banyak nyamuk mengerubungi. Hal ini menimbulkan gatal-gatal dan perasaan tidak nyaman saat menyetrika. Pengendaliannya, pertama, eliminasi. Menghilangkan nyamuk dapat dilakukan dengan memakai obat nyamuk atau semprotan anti nyamuk. Bagian substitusi, menaruh tumpukan baju ke dalam wadah tertutup agar tidak menjadi sarang nyamuk. Bagian modifikasi, menggunakan alat pembasmi nyamuk elektrik. Biasanya alat ini akan menyemprotkan cairan pembasmi nyamuk selama beberapa detik atau beberapa menit sekali. Bagian administrasi, hindari menyetrika waktu malam hari atau menjelang malam hari, karena biasanya terdapat banyak nyamuk pada jam atau waktu tersebut. Hindari menyetrika dalam tempat yang sempit dan gelap. Lalu APD-nya, menggunakan pakaian lengan panjang agar gigitan nyamuk tidak terlalu terasa. Potensi bahaya ergonomi, yaitu posisi duduk di lantai dan membungkuk pada saat menyetrika. Duduk di lantai dan terus membungkuk membuat tubuh kita terasa pegal dan lelah. Pengendalian risikonya yaitu pertama, eliminasi. Saat menyetrika, tubuh otomatis akan membungkuk dan bergerak, menyesuaikan posisi baju dan menggapai bagian-bagian yang kusut. Jadi saat menyetrika kita hanya dapat menghilangkan kebiasaan membungkuk terlalu dalam. Hal ini dapat dilakukan dengan menggeser baju atau memindahkan posisi baju saat disetrika dengan mendekatkan bagian yang kusut tersebut dengan kita. Maka hal tersebut akan mengurangi gerakan membungkuk yang terlalu dalam. Substitusi, menyetrika dilakukan di atas meja dan posisi kita duduk di atas kursi yang menyesuaikan tinggi badan kita agar lebih nyaman. Bagian modifikasi, menggunakan kursi yang dapat diatur ketinggiannya dan memiliki roda pada kakinya agar dapat menyesuaikan gerakan tubuh. Administrasi, mengatur waktu beberapa menit untuk beristirahat. Usahakan beristirahat sebelum tubuh benar-benar terasa lelah agar stamina cepat kembali saat istirahat. APD yang digunakan, gunakan alas atau bantalan untuk menyangga punggung.
Bahaya ergonomi yang kedua yaitu tangan pegal saat mengulang-ulang gerakan yang sama saat menyetrika. Menyetrika dalam jumlah yang banyak dan dalam satu waktu menyebabkan tangan terasa pegal. Dan karena menyetrika hanya membutuhkan satu tangan, membuat tangan terasa pegal sebelah. Lalu pengendaliannya yaitu pertama eliminasi. Gerakan mengulang dalam menyetrika tidak dapat dihilangkan, karena gerakan mengulang merupakan cara untuk menyetrika. Bagian substitusi, melakukan gerakan secara berulang-ulang merupakan satu-satunya cara menggunakan setrika listrik. Namun, apabila setrika listrik diganti dengan setrika uap, maka dapat menghilangkan gerakan berulang tersebut. Karena beberapa setrika uap hanya dilakukan dengan cara menyemprotkan uap pada bagian yang kusut. Modifikasinya, mengganti setrika listrik dengan setrika uap. Administrasi, memberikan jeda waktu untuk beristirahat setiap beberapa menit, meregangkan tangan dan punggung, meminum air putih agar tenggorokan tidak kering dan dehidrasi saat menyetrika, dan tubuh dapat terasa sedikit segar. APD, gunakan baju dengan lengan panjang agar saat kita teledor atau tidak sengaja pada saat kelelahan, panas setrika tidak terkena langsung pada kulit.